Selamat pagi Gonjreng. Bertemu lagi di kelompok Selasa. Hari ini kami akan mempresentasikan pelajaran IPAS. Mari kita mulai. Biodiesel. Biodiesel berasal dari limbah tumbuhan. Bahan bakar ini dapat digunakan sebagai pengganti minyak bumi dan menjadi sumber energi untuk transportasi industri dan pembangkit listrik. Manfaat biodiesel. Toksitas lebih rendah. Emisi belerang hampir nol. Emisi belerang mengurangi emisi karbon monoksida, hidrokarbon total partikel, dan sulfur dioksida. Tidak menambah tingkat level CO2 pada atmosfer, terurai secara hayati. Ilmiah biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan yang dapat diperbarui. Biodiesel merupakan senyawa ester asam lemak yang dihasilkan dari reaksi transterifikasi. Bahan baku biodiesel seperti minyak nabati, minyak sawit, minyak jarak, minyak kelapa, dan minyak nyamplung. Minyak hewani seperti lemak hewani alga. Biodiesel berasal dari diproduksi di berbagai provinsi di Indonesia seperti Riau, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Tengah. Negara yang menggunakan energi biodiesel. Negara yang telah menggunakan energi biodiesel adalah Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Finlandia, Belanda, Cina, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia. Ini adalah gambar biodiesel dan akan dilanjut dengan Cleo. Sekarang saya akan menjelaskan tentang panas bumi. Ini adalah foto panas bumi. Panas bumi diubah menjadi listrik dengan uap yang memutar turbin dan menggerakkan generator. Uap yang sudah dipakai dikondensasikan lalu dikembalikan ke bumi. Panas bumi berasal dari peluruhan radioaktif di dalam bumi. Energi ini diekstrasi digunakan untuk memutar turbin, lalu menghasilkan listrik fluida yang dipakai didinginkan dan dikembalikan ke bumi. Lokasi panas bumi di Indonesia. Yang pertama itu ada Gunung Salak, kedua Wayang Windu, ketiga Kamojang, keempat Dieng, kelima Lahendong. Pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik, pemanasan dan pengeringan, pariwisata dan kesehatan, budidaya dan perikanan, dan pertanian dan kehidupan sehari-hari. Sekarang akan dilanjutkan oleh Keiko. Kegunaan air untuk minum, untuk kebersihan, untuk pertanian, untuk industri, dan untuk rekreasi. Pemanfaatan air hujan ditampung untuk irigasi dan kebutuhan rumah tangga. Air laut dapat diolah menjadi sumber air minum melalui desalinasi serta dimanfaatkan untuk perikanan dan transportasi. Air tanah digunakan sebagai sumber air bersih melalui sumur dan mata air. Air untuk industri dapat dipakai dalam proses produksi, pendinginan mesin, dan pembuatan produk.
penjelasan dan proses terjadinya air. 1. Evaporasi, air dari laut, sungai, dan danau menguap karena panas matahari. Kondensasi, uap air naik ke atmosfer dan membentuk awan. 3. Presipitasi, awan jenuh dan turun sebagai hujan salju atau hujan es. Lanjutkan oleh Maxwell. Sinar matahari. Sinar matahari. Apa itu sinar matahari? Sinar matahari adalah pancaran energi elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Kandungan di dalam sinar matahari. Sinar matahari mengandung vitamin D, radiasi violet, dan berbagai jenis radiasi lainnya. Mengapa matahari bersinar? Matahari bersinar karena adanya proses fusi nuklir di inti matahari di mana atom hidrogen bergabung menjadi helium dan melepaskan energi panas dalam bentuk cahaya dan panas. Sinar matahari terdiri dari apa saja? Sinar matahari terdiri dari berbagai jenis radiasi, mulai dari sinar kosmik, sinar gamma, sinar X, dan sinar ultraviolet. Mengapa sinar matahari penting? Matahari sangat penting karena merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi, menyediakan cahaya panas dan memungkinkan fotosintesis pada tumbuhan yang menghasilkan oksigen dalam makanan bagi semua makhluk hidup. Berikut adalah beberapa alasan mengapa matahari sangat penting. Sumber energi utama. Matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan di bumi, baik untuk tumbuhan, hewan, maupun manusia. Inilah adalah contohnya: fotosintesis, pembangkitan listrik, penunjuk waktu. Sekarang akan dilanjutkan dengan Faye. Energi samudra oseanik. Apa itu energi samudra oseanik? Energi samudra oseanik adalah energi yang berasal dari berbagai fenomena alami di lautan, seperti gelombang, pasang surut, arus laut, dan perbedaan suhu air laut. Sumber energi ini dianggap sebagai energi terbarukan karena berasal dari proses alami yang terus berlangsung tanpa habis. Apa saja sih jenis-jenis dari energi samudra ini? Yang pertama, energi gelombang, energi pasang surut, energi arus laut, energi panas laut, dan yang terakhir energi osmosis. Pemanfaatannya, energi gelombang laut menggunakan perangkat wave energy converter yang mengubah energi gelombang menjadi listrik. Contoh teknologi Pelamis wave energy converter yang berbentuk seperti ular di laut dan menghasilkan listrik dari gerakan naik turun gelombang. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut di Portugal dan Skotlandia sudah mulai beroperasi. Pemanfaatan energi pasang surut memanfaatkan naik turunnya air laut untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Energi arus laut menggunakan turbin bawah laut untuk menangkap
energi dari arus laut yang stabil. Energi panas laut mengubah perbedaan suhu antara air laut, permukaan, dan air laut dalam menjadi energi listrik. Energi osmosis menggunakan tekanan osmotik dari perbedaan salinitas air laut dan air tawar untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Tempat terjadinya jenis energi samudra, pertama, energi gelombang di perairan lepas pantai dengan gelombang kuat. Energi pasang surut di muara sungai, selat, dan teluk dengan pasang surut besar. Energi arus laut di selat dan perairan dengan arus laut kuat. Energi panas laut di perairan tropis dengan perbedaan suhu laut signifikan. Energi osmosis di muara sungai, tempat pertemuan air tawar dan air laut. Sekarang dilanjutkan oleh Maxwell. Sekarang saya akan mempresentasikan pelajaran IPAS. Ini adalah gambar dari biogasnya sendiri. Biogas adalah energi terbarukan yang dihasilkan dari fermentasi limbah organik. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, memasak, dan pembangkitan listrik. Secara ilmiah, biogas yang dihasilkan dari sampah organik adalah gas yang mudah terbakar. Gas ini dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Biogas di Indonesia sudah dimanfaatkan di beberapa daerah seperti Boyolali, Banyumas, Pasuruan, Balongwetan, Langkat, dan Sumatera Utara. Biogas yang dimanfaatkan untuk 1. Rumah tangga, memasak, penerangan, dan pemanas air. Yang kedua, industri, contohnya pembangkit listrik, bahan bakar mesin, dan pemanas. Ketiga, pertanian dan peternakan. Contohnya adalah pupuk organik dari limbah biogas. Yang keempat, transportasi. Contohnya adalah bahan bakar alternatif bio-CNG. Yang kelima adalah pengolahan limbah. Contohnya adalah mengurangi emisi metana dari kotoran ternak dan sampah organik. Sekarang akan dilanjut oleh Wilson. Energi gelombang laut. Energi gelombang laut adalah salah satu energi yang terbarukan karena salah satu energi yang bisa menghasilkan listrik. Energi gelombang laut adalah salah satu bentuk energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Gelombang laut terjadi karena penggerakan air laut yang disebabkan oleh angin, badai, atau penggerakan lempeng tektonik. Pemanfaatan. Selain membantu para nelayan bekerja, gelombang laut atau lemak dapat dijadikan sebagai energi pembangkit listrik. Sama seperti arus air saat terjadi pasang surut, dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Ilmiah gelombang laut. Gelombang laut adalah penggerakan air laut yang disebabkan oleh angin, badai, atau penggerakan lempeng tektonik. Lokasi energi gelombang laut di Indonesia. Pantai Selatan Jawa. Pantai Selatan Jawa memiliki gelombang laut yang kuat dan stabil, membuatnya menjadi lokasi yang menjanjikan untuk pengembangan energi gelombang laut. 2. Pantai Barat. Pantai Barat Sumatera memiliki gelombang laut yang kuat dan stabil, membuatnya menjadi lokasi yang
ideal untuk pengembangan energi gelombang laut. Proses gelombang laut. Faktor yang mempengaruhi gelombang laut. Kekuatan angin, mempengaruhi ukuran dan kecepatan gelombang laut. Kedalaman laut mempengaruhi kecepatan gelombang laut. Kemudahan dan kesulitan energi gelombang laut. Kemudahannya, sumber energi terbarukan. Energi gelombang laut adalah sumber energi terbarukan yang tidak akan habis. Kesulitannya, energi gelombang laut hanya dapat dihasilkan di lokasi-lokasi tertentu yang memiliki gelombang. Ini adalah gambar gelombang laut. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat namun kenangannya melekat. Terima kasih.